Hai teman-teman, pembahasan sesi pertama sudah kita selesaikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut pada sesi kedua. Yuk kita simak bareng-bareng. Pertanyaan kelima, kenapa saya harus mempekerjakan Anda? Nah, pertanyaan yang satu ini merupakan pertanyaan yang cukup sulit untuk Anda jawab. Nah, Anda dituntut untuk bisa menonjolkan diri Anda daripada pesaing-pesaing Anda. Mungkin Anda lihat, tadi ketika mengantri interview, Anda melihat ada 4 atau 5 kandidat yang lain. Nah, di sini interviewer ingin mencoba untuk melihat tingkat percaya diri Anda. Dan Anda juga harus menjelaskan kelebihan diri Anda dibanding dengan keempat kandidat yang lainnya. Nah, Anda bisa mulai dengan menceritakan kelebihan-kelebihan saat bekerja di perusahaan yang lalu. Mari kita coba jawab pertanyaan tersebut. Tentunya Anda harus percaya diri ya dalam menjawab pertanyaan ini. Baik Bapak Ibu, kenapa saya menjadi kandidat yang layak untuk Bapak hire atau Bapak rekrut di perusahaan Bapak? Yang pertama, saya memiliki latar pendidikan yang sangat relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Saya sangat meyakini dengan pendidikan yang saya miliki, saya akan layak, pantas, dan cakap untuk memenuhi posisi tersebut. Lalu yang kedua, saya memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di perusahaan sebelumnya bekerja pada posisi yang sama. Sehingga saya mengerti betul seluk-beluk dari pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, secara pribadi saya ingin mengembangkan diri saya. Saya ingin lebih memotivasi diri saya, meskipun dengan posisi yang sama, namun dengan perusahaan Bapak dengan potensi yang sangat luar biasa, berskala nasional bahkan internasional, saya yakin tantangan yang akan saya dapatkan akan jauh lebih berbeda. Karena saya orang yang sangat energik dan saya sangat positif, maka saya akan siap menerima apapun tantangan yang akan Anda berikan. Bagaimana? Jawaban tersebut tentunya akan membuat interviewer terpukau dengan apa yang sudah Anda tampilkan. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana untuk menjawab pertanyaan kenapa Anda cocok bekerja di perusahaan kami. Sudah jelas? Bisa kita cobakan sekarang? Yuk kita praktek. Pertanyaan selanjutnya yang bisa keluar dari interviewer adalah, apakah Anda pernah gagal? Nah, di sana seorang HRD ingin mengetahui bahwa apakah Anda pernah benar-benar mengalami situasi yang sulit atau mengalami kegagalan. Seperti apa kegagalannya dan bagaimana Anda menyelesaikan kegagalan tersebut. Nah, di sana sebenarnya interviewer ingin menggali lebih dalam bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang paling sulit dalam hidup Anda dan memutarbalikkan sehingga menjadi situasi yang menguntungkan bagi Anda. Nah, jika Anda mendapati pertanyaan tersebut, maka Anda harus mempersiapkan terlebih dahulu. Cukup pilih satu momen saja kegagalan yang pernah Anda alami dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Pastikan Anda mengemas dengan cara yang menarik sehingga HRD bisa terkesan terhadap diri Anda. Mari kita contohkan. Jika kalian ditanyakan apakah kalian pernah gagal, saya akan mencoba menjawab. Baik Pak, saya memang pernah gagal pada saat saya bekerja di tempat yang sebelumnya. Pada saat itu saya mencoba untuk membuat flyer berupa video yang digunakan untuk event terbesar di perusahaan kami pada tahun itu. Saya berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tanpa menghiraukan saran apapun dari atasan. Hingga video tersebut sudah jadi sesuai dengan apa yang saya harapkan dan saya inginkan. Dan saya berharap video tersebut menjadi video yang terbaik. Namun ketika saya presentasi, ternyata ekspektasi perusahaan berbeda dengan apa yang saya harapkan. Ternyata
core atau inti dari perusahaan sama sekali tidak ada di dalam video saya. Sehingga video yang sudah saya buat secara susah payah tertolak oleh perusahaan. Nah, disitulah saya merasa sangat tertekan, saya sangat down, saya merasa bahwa saya sudah melaksanakan hal yang terbaik buat diri saya, namun semuanya tertolak. Lalu tidak berhenti di situ. Saya mencoba untuk memperbaiki, saya mencoba untuk introspeksi. Tidak butuh waktu lama bagi saya, cukup 1 hari saya memikirkan untuk tindakan yang lebih lanjut, dan saya memulai membuat video yang baru lagi. Sejak saat itu, ketika saya membuat video baru, saya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan saya atau dengan superior saya. Setiap langkah satu demi satu, saya akan selalu berkomunikasi terhadap atasan saya dengan tujuan supaya saya bisa mengetahui apa yang perusahaan inginkan dan apa yang perusahaan ekspektasikan, dan saya bisa membuat video yang memang benar-benar cocok. Dari sanalah saya mengesampingkan ego saya pribadi, sehingga setiap proyek yang akan saya buat, saya akan selalu mengkonsultasikan dengan atasan saya supaya keinginan dari kedua belah pihak sama-sama tercapai. Karena tujuan dari video ini adalah sama-sama untuk mempromosikan perusahaan kami. Sehingga video yang sudah saya buat berdasarkan dengan kolaborasi dengan superior saya diterima oleh perusahaan dan dijadikan video andalan dalam melakukan promosi pada event terbesar tersebut. Nah, di situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa kepentingan pribadi saya tidaklah harus lebih tinggi daripada kepentingan perusahaan. Di sana kita harus bisa tahu memposisikan di mana diri kita dan apa tujuan perusahaan. Nah, dengan begitu kita dan perusahaan bisa akan sama-sama mencapai tujuan bersama, yaitu kesuksesan perusahaan. Itu adalah contoh bagaimana Anda menceritakan kegagalan Anda di masa lalu dan juga bagaimana Anda menggambarkan cara Anda dalam mengatasi kegagalan tersebut. Nah, dengan begitu interviewer akan merasa terkesan terhadap diri Anda. Karena pada saat yang akan datang pasti akan muncul yang namanya masalah dan Anda akan dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini interviewer akan melihat sebaik apa Anda dapat menyelesaikan masalah pada pekerjaan Anda. Oke, yuk mari kita praktekkan. Pertanyaan selanjutnya, berapakah gaji yang Anda inginkan? Nah, pertanyaan ini pertanyaan cukup sulit juga untuk dijawab. Mari kita simak. Kenapa sih perusahaan ingin menanyakan terkait gaji? Bukannya perusahaan memiliki standar sendiri ya terkait penerapan gaji pada karyawannya? Nah, di sini perusahaan ingin menggali lebih jauh terkait konsistensi Anda dalam memperebutkan suatu jabatan. Nah, di sini sebelum melakukan wawancara, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu terkait jabatan dan posisi yang akan Anda tuju. Atau jika Anda masih fresh graduate atau belum pernah bekerja, selayaknya Anda melakukan pengecekan terhadap upah minimum kota atau kabupaten di kota tersebut. Itu bisa dijadikan acuan standar jika Anda ditanya berapa sih jumlah gaji yang Anda inginkan. Namun ada beberapa tips lagi yang bisa digunakan. Yang pertama, jika Anda sudah memiliki pengalaman, Anda bisa berpacu terhadap gaji Anda di perusahaan sebelumnya. Lalu silahkan tambahkan sesuai dengan kebutuhan hidup di kota yang akan Anda tuju. Jawab dengan yakin bahwa gaji yang Anda inginkan merupakan gaji yang pantas dan cocok untuk Anda dapatkan dalam menempati posisi tersebut. Nah, jika Anda fresh graduate, Anda bisa mencoba untuk meningkatkan sekitar 20% nilai gaji Anda terhadap UMK. Nah, di sana Anda akan bisa melakukan bargain atau negosiasi terlebih dahulu dengan interviewer. Nah, hal itu juga dapat meningkatkan vibe positif pada saat interview. Sehingga Anda akan dinilai Anda memiliki daya tawar yang bagus. Tips yang selanjutnya, jika perusahaan menawarkan Anda gaji yang lebih rendah daripada UMK di kota tersebut, Anda bisa melakukan negosiasi ulang. Minimal Anda menyetarakan dengan nominal UMK yang ada di kota tersebut. Tentunya Anda harus juga menyiapkan alasan-alasan kenapa Anda harus mengikuti UMK. Tentu itu akan didasari dengan biaya hidup atau biaya operasional Anda selama di kota tersebut.
Nah, mari kita contohkan. Sebenarnya saya yakin perusahaan Bapak atau Ibu sudah menerapkan nilai gaji standar yang sudah ditetapkan. Namun, saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki atau dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa mendapatkan lebih dari itu. Nominal angka sudah saya sebutkan pada formulir pendaftaran saat sebelum interview. Nah, itulah jumlah yang saya harapkan saat nanti bekerja pada perusahaan ini. Nah, sekarang sudah ada bayangan kan bagaimana cara menjawab jika muncul pertanyaan seperti itu? Oke, yuk kita praktekkan. Pertanyaan terakhir yang biasa disampaikan oleh interviewer saat proses sudah mendekati akhir, yaitu, apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Nah, di sana interviewer ingin mengetahui seberapa antusias kita terhadap pekerjaan baru yang akan kita jabati. Jika Anda mendapatkan pertanyaan itu dalam sesi interview, jadikanlah itu adalah momen untuk menerangkan bahwa Anda sangat antusias dalam bekerja di perusahaan yang akan Anda tuju. Jadi jangan malah menjawab, saya tidak ada pertanyaan Pak. Berikan pertanyaan yang dapat menstimulus interview supaya semakin menarik. Memang harus ada pertanyaan yang Anda siapkan, dan pertanyaan itu haruslah menarik. Namun jangan pernah menanyakan terkait kapan saya diterima kerja, kapan saya bisa mulai kerja, karena pertanyaan tersebut bisa terkesan Anda sedang mengatur perusahaan. Seperti itu. Sehingga berikanlah pertanyaan yang menarik lainnya. Saya beri contoh. Bapak, apabila saya nanti diterima di perusahaan ini, kira-kira apa sih job desk pertama saya yang akan saya kerjakan atau project pertama saya mungkin? Nah, di sini Anda berbalik bertanya kepada interviewer. Tentunya interviewer juga akan berpikir sebelum menjawabnya. Di sanalah akan terjadi momen yang sangat menarik. Bukan hanya Anda yang ditanyain, Anda justru menanya balik ke interviewer. Dengan pertanyaan tersebut, Anda menandakan bahwa Anda memang benar-benar siap jika bekerja pada perusahaan tersebut, meskipun hasil interview masih belum diketahui. Bagaimana? Sudah ada gambarannya? Yuk, mari kita coba. Oke teman-teman, berikut tadi adalah beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh HRD saat interview kerja. Maka sebelum melaksanakan interview, ada baiknya Anda harus mengetahui terkait CV Anda sendiri, profil perusahaan yang Anda tuju, dan juga posisi yang Anda lamar. Jika Anda bisa menjelaskan semuanya dengan detail dan baik, maka pewawancara akan dapat menilai Anda adalah orang yang baik dan orang yang layak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Reza, bekerjasama dengan JPC Politeknik Banyuwangi. Sampai ketemu dengan video-video yang selanjutnya. Terima kasih.